Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Timothy Happy Santoso dari program studi S1 PJJ Akuntansi, kelas AK 506 Manajemen Keuangan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi Manajemen Keuangan 2 terkait penganggaran modal atau capital budgeting yang berkenaan dengan kriteria pengambilan keputusan atas investasi. Adapun pemenuhan tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester di Universitas Berasia semester 1. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pengantar, yaitu berkaitan dengan apa saja yang melandasi pemaparan pada kesempatan kali ini tentang capital budgeting. Lalu yang kedua, apa itu net present value? Net present value ini akan diteliti lebih lanjut, kira-kira mengapa net present value ini adalah salah satu faktor utama dalam menentukan seberapa profit suatu investasi dipilih atau dilaksanakan. Lalu yang ketiga ada kriteria investasi lainnya. Jadi ada beberapa parameter selain NPV yang digunakan dalam menilai suatu investasi. Lalu yang keempat, selayang pandang praktik capital budgeting. Ini berkenaan dengan realita di lapangan, apa saja yang digunakan analis dalam menilai suatu investasi. Dan yang kelima, saya akan melakukan studi kasus dari suatu perusahaan, lalu kita akan hitung menggunakan parameter atau kriteria investasi yang ada. Dimulai dengan pengantar capital budgeting. Nah, pengantar capital budgeting ini, penganggaran modal atau capital budgeting ini diperlukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya keuangan yang tepat dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang. Ada dua fase di perusahaan untuk melaksanakan penganggaran modal. Yang pertama, manajemen perusahaan mengidentifikasi kesempatan investasi yang menjanjikan. Dan ketika investasi tersebut telah diidentifikasi, seberapa potensi besar yang bisa dihasilkan oleh investasi tersebut atau value proposition. Proyek capital budgeting. Jadi apa sih yang harus diperhatikan? Apa saja tujuan dari capital budgeting? Menemukan investasi yang baik sebagian besar merupakan pencarian peluang di mana perusahaan dapat mengeksploitasi keunggulan kompetitif atau competitive advantages dibandingkan pesaingnya. Misalnya, perusahaan mungkin memiliki proses produksi yang menggunakan lebih sedikit input, sehingga menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah. Jadi ada 3 fokus yang bisa kita elaborasi dari capital budgeting. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan. Tentu ini adalah tujuan sebagian besar pengambilan keputusan atas investasi. Kira-kira seberapa besar revenue yang bisa didapatkan dari suatu investasi. Karena kita tahu investasi ini adalah pengeluaran yang cukup besar, cukup signifikan dari suatu entitas bisnis yang tentu akan mengharapkan adanya imbal hasil yang sepadan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Investasi ini menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari ekspansi bisnis yang sudah ada. Lalu yang kedua, menurunkan biaya. Tentu ketika kita bisa meningkatkan pendapatan, pasti ada upaya untuk bisa menurunkan biaya. Jadi biaya yang serendah mungkin ini juga menjadi tujuan suatu perusahaan dapat mengambil keputusan atas investasi. Mayoritas pengeluaran modal perusahaan digunakan untuk mengurangi biaya dari membangun bisnis. Sebagai contoh, ketika perusahaan manufaktur melakukan investasi dalam pembelian mesin. Nah, dengan adanya mesin yang mumpuni, tentu akan bisa menekan biaya produksi secara efisien dan efektif. Dan tentunya pada akhirnya akan bisa meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi menurunkan biaya ini juga merupakan tujuan dari capital budgeting. Lalu yang ketiga adalah mandatori dari pemerintah. Nah, ini dapat terjadi ketika adanya peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Umumnya ini
berkaitan dengan lingkungan atau keselamatan dari pegawai atau pekerja di proyek tersebut. Seperti itu. Nah, kita akan membedah atau membahas tentang net present value. Net present value atau disingkat NPV didefinisikan sebagai perbedaan secara nilai sekarang atau present value antara arus kas masuk inflows dan arus kas keluar atau outflows. NPV ini menggambarkan nilai tambah kekayaan dari suatu proyek yang dikerjakan. Kriteria investasi dianggap diterima jika NPV proyek bernilai positif dan ditolak jika NPV proyek tersebut bernilai negatif. Nah, ini adalah salah satu parameter utama yang sering digunakan analis dalam menentukan suatu investasi ini reliable atau tidak. Rumusnya disajikan sebagai berikut. Jadi kita mengenal adanya initial outlay atau CF0. Nah, ini kita bikin tandanya minus karena ini merupakan nilai uang yang dikeluarkan oleh suatu entitas bisnis di satu waktu. Jadi ketika investasi dilakukan, nah itu ada biaya yang keluarkan. Itu yang dinamakan initial outlay. Lalu CF1, CF2, dan seterusnya hingga CFN dilambangkan di sini. Ini menggambarkan arus kas masuk yang dihasilkan dari investasi atau barang atau jasa yang telah diinvestasikan. Seperti itu. Jadi yang kita bahas sebelumnya bahwa adanya investasi ini mengharapkan adanya peningkatan pendapatan. Nah, pendapatan yang ditingkatkan atau peningkatan tersebut dilambangkan CF. Dan tentunya basis dari NPV ini adalah kas, sehingga yang dicantumkan adalah kas yang diterima atas penghasilan. Lalu kita melihat di sini ada lambang K. K di sini adalah tingkat imbal hasil yang diharapkan atau expected return of investment. Nah, seperti yang disebutkan di awal bahwa NPV ini akan dianggap diterima atau acceptable ketika bernilai positif dan akan ditolak ketika NPV ini bernilai negatif. Nah, kelebihan dari parameter NPV ini adalah secara teoritis dia benar karena bisa mengukur secara langsung kenaikan nilai dari suatu proyek atau investasi yang dilaksanakan. Ukuran dari kenaikan kekayaan pemegang saham dihasilkan dari menghitung proyek yang dianalisis. Namun di sisi lain ada kekurangan juga karena semakin kompleks suatu investasi itu dilakukan, maka semakin rumit dalam perhitungannya. Karena konsep dari NPV ini sangat mengedepankan nilai waktu dari uang atau time value of money. Sehingga bagi manajer keuangan yang kurang mendalami pendidikan keuangan atau bisnis tentunya akan cukup harus beradaptasi dengan uh, kenyataan bahwa NPV ini cukup kompleks untuk perhitungannya. Seperti itu. Lalu kita melihat di sini ada beberapa kriteria investasi lainnya. Yang pertama ada profitability index, internal rate of return IRR, modified internal rate of return, dan yang terakhir payback period. Jadi di sini ada 4 selain NPV yang digunakan. Nah, kita coba yang pertama dulu. Yang pertama adalah profitability index, adalah rasio biaya manfaat atau cost benefit ratio yang setara dengan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari suatu investasi dibagi dengan biaya yang sudah terjadi. Jika PI lebih besar dari 1, maka indikasinya nilai sekarang dari arus kas masuk yang diharapkan dari investasi tersebut melebihi dari nilai investasi yang dikeluarkan pada saat ini. Sehingga investasi seharusnya dapat diterima. Sebaliknya, jika PI kurang dari 1, maka harus ditolak. Rumus PI digambarkan sebagai berikut. Jadi, present value of future cash flows dibagi dengan initial cash outlay. Secara sekilas, rumusnya ini mirip dengan NPV. Namun, di sini kita lihat bentuknya adalah pembagian, di mana di bagian pembilang kita lihat ada CF1 per 1 plus K dipangkat 1 dan seterusnya. Dibagi dengan initial cash outlay. Kalau di NPV kita akan mengurangi atau membandingkan antara
cash inflow dengan cash outflow, jadi selisihnya. Kalau di sini kita akan membagi dari semua cash inflow dibagi dengan cash outflow atau initial cash outflow-nya. Nah, profitability index ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mirip seperti NPV. Secara teoritis dia benar karena bisa mengukur secara langsung kenaikan dari nilai proyek yang diproduksi sehingga berguna untuk mengurutkan proyek dengan NPV positif pada saat mengalokasikan modal. Jadi kalau kita lihat di NPV ini kita menilai suatu investasi reliable atau enggak itu dari tandanya aja, dari tandanya plus atau minus. Kalau plus dia diterima, kalau negatif ditolak. Nah, kalau PI dia sedikit lebih detail. Jadi ketika investasinya ini misalnya lebih dari satu, misalnya investasinya ini ada dua pilihan, dua-duanya positif. Nah, tentu dengan pendekatan NPV kita akan menilai oh dua-duanya ini bisa diterima. Namun dengan profitability index kita bisa mengukur secara detail mana yang benar-benar profitable gitu. Jadi kita akan lihat misal yang nomor investasi yang pertama nilainya 1,5, sedangkan yang kedua PI-nya 0,75. Nah, tentu kita akan memilih yang PI paling besar karena di sini selain kita menilai positif atau enggak, kita harus melihat apakah lebih besar dari suatu investasi dilakukan. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya tidak familiar digunakan seperti NPV dan tidak menambah informasi apapun dari NPV. Nah, secara basic mirip dengan NPV karena semua variabel atau semua perhitungannya ini ada di NPV sehingga secara uh, ringkas, apapun yang baik di NPV pasti akan baik juga di PI. Seperti itu. Lalu kita akan melihat yang kedua, yaitu Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat diskonto atau discount rate yang dihasilkan oleh NPV proyek bernilai 0. Secara matematis, kita mencari internal rate of return untuk beberapa periode investasi untuk IRR, yang berarti tingkat diskonto yang diketahui untuk persamaan mencari NPV dari suatu proyek, sehingga perhitungannya hanya dibalik atau pindah ruas saja. Nah, waktu kita mempelajari NPV rumusnya sebagai berikut. Jadi cash outlay-nya, initial outlay-nya, lambangkan negatif, dan seluruh cash inflow-nya kita lambangkan positif, dan kita uh, present value kan. Nah, di sini kita akan asumsikan NPV-nya ini sama dengan 0. Nah, ketika NPV-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Initial outlay-nya akan sama dengan semua cash inflow yang telah di present value-kan di sini. Nah, ketika hal ini terjadi, kita bisa mengukur IRR-nya. Nah, untuk menilai IRR-nya, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu interpolasi maupun dengan perhitungan dari kalkulator scientific. Adapun kelebihan dan kekurangan dari IRR adalah IRR menyediakan metrik rate of return yang disukai oleh banyak manajer. Lalu kekurangannya tidak selalu bisa diestimasikan, terkadang memberikan tingkat pengembalian berganda untuk proyek dengan banyak perubahan arus kas masuk atau keluar seiring dengan berjalannya waktu. Nah, parameternya apa ketika suatu investasi itu diterima? Ketika IRR-nya lebih besar dari required rate of return dalam mengukur NPV suatu proyek. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Required rate of return ini yang dilambangkan dengan K. Sedangkan IRR ini yang kita cari. Nah, ketika IRR-nya lebih besar dari K, maka itu adalah suatu proyek yang terindikasi investasi yang bagus, sehingga harus diterima. Jika sebaliknya, maka harus ditolak.
adanya IRR ini bisa, adanya kekurangan dari IRR tadi tidak selalu bisa diestimasikan, terutama jika banyaknya perubahan arus kas masuk dan keluar seiring waktu. Jadi ketika suatu proyek ini nggak cuma arus kas masuk yang terjadi, tetapi banyak juga arus kas keluarnya. Jadi misal membeli suatu investasi, lalu beberapa tahun kita cash inflow, lalu seiring berjalannya waktu adanya cash outlay lagi di waktu yang cukup berdekatan. Nah, ini akan tentu menyulitkan analis dalam menghitung IRR karena harus menelisik mana saja yang cash outlay dan mana saja yang cash inflow gitu ya. Nah, di sini ada yang dinamakan Modified Internal Rate of Return atau MIR, MIRR. Nah, kejadian ini membuat pengambilan keputusan lebih rumit dan sulit karena tidak ada suatu IRR yang dapat digunakan sebagai ukuran pengembalian yang jelas. Lalu MIR ini sebagai solusi untuk menghasilkan satu tingkat pengembalian yang lebih reliable dan juga konservatif. Nah, di sini rumusnya sama dengan yang namanya IRR. Nah, tapi ada rumus yang lebih ringkas dari perhitungan MIR, yaitu Future Value of Positive Cash Flows dibagi dengan Present Value of Negative Cash Flows. Kita pangkatkan dengan 1/N, di mana N ini adalah jumlah periode atau tahun proyek berlangsung. Kita kurangi dengan 1. Nah, MIR ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menghasilkan estimasi tingkat imbal hasil yang lebih bersifat tunggal atau satu saja. Lalu kekurangannya adalah rate of return dari MIR tidak bersifat unik terhadap proyek karena dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung negative cash flow atau yang dinamakan biaya modal, cost of capital. Sama seperti yang dinamakan IRR. MIR ini akan mengindikasikan suatu proyek diterima atau investasi ini bagus ketika MIR-nya ini lebih besar daripada required rate of return ketika menghitung NPV suatu proyek. Jika sebaliknya, maka harus ditolak. Lalu kita ada parameter yang terakhir, yaitu payback period. PP atau payback period adalah banyaknya tahun yang dibutuhkan untuk menutup initial outlay yang dihasilkan dari suatu investasi. PP ini menghitung seberapa cepat suatu proyek bisa mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan, yang mana menjadi informasi yang berguna ketika mengevaluasi investasi yang risikonya tinggi. Secara sederhana, PP akan mengindikasikan investasi yang baik jika nilai PP lebih kecil dari jumlah tahun yang diperkirakan sebelumnya. Nah, ini biasanya untuk investasi yang bernilai besar dan sangat mempengaruhi arus kas perusahaan. Jadi, kira-kira dengan potensi arus kas masuk yang ada, itu kapan sih investasi ini bisa BEP atau break even point? Nah, ini adalah yang harus digunakan, yaitu payback period. Sebagai contoh, sebuah perusahaan melakukan investasi terhadap mesin senilai 8 juta dolar. Nilai arus kas masuk yang dihasilkan pada tahun pertama adalah 4 juta. Tahun kedua 3 juta, tahun ketiga 2 juta. PP yang dihasilkan adalah 2,5 tahun. Karena pada 2 tahun pertama belum mencapai nilai investasi. Sehingga pada tahun ketiga separuhnya telah tercapai sehingga dihasilkan 2,5 tahun. Nah, ini kita bisa cepat menentukan PP dengan cara, ini kan tadi initial outlay-nya 8 juta. Kan? Lalu kita lihat di sini tahun pertama 4, tahun kedua 3, dan tahun ketiga 2. Nah, 8 jutanya ini pas tahun keberapa gitu ya. Kita lihat tahun pertama dan tahun kedua ini 4 dan 3. Masih 7 juta. Nah, berarti kan belum nutup dengan initial outlay yang dilakukan. Karena masih sisa 1 juta. Sisa 1 juta ini kita lihat di tahun ketiga. Tahun ketiga ada 2 juta. Artinya
1 juta dari 2 juta ini setengahnya kan. Maka untuk mendapatkan 1 juta di tahun ketiga itu butuh setengah tahun atau 6 bulan. Sehingga untuk mencapai BEP dari nilai investasi 8 juta itu butuh 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun. Nah, ini adalah contoh sederhana dari perhitungan BEP. Namun payback period ini tentu ada keterbatasan karena menjadi kendala dalam mengevaluasi investasi dia bisa diambil atau enggak. Keterbatasan itu ada 3, yakni yang pertama mengabaikan time value of money. Jadi di sini kita bisa lihat perhitungannya sangat sederhana sehingga tidak memperhitungkan yang namanya time value of money. Kita tinggal simply membagi semua cash outlay-nya dengan cash inflow-nya. Lalu yang kedua, mengabaikan arus kas akhir proyek. Jadi di sini cukup kita perhatikan sampai di mana suatu investasi itu BEP. Cuma sampai di situ aja. Setelah itu tidak diperhatikan lagi. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah tidak ada standar waktu. Yang ada adalah perkiraan waktu atau ekspektasi dari suatu perusahaan atas suatu proyek gitu. Jadi tidak ada standar waktu yang telah ditetapkan seperti di standar akuntansi keuangan atau standar akuntansi atau keuangan yang berlaku. Nah, adanya keterbatasan ini muncullah suatu solusi yang dinamakan discounted payback period. Nah, ini menjadi solusi dalam keterbatasan yang pertama, mengabaikan time value of money. Dengan adanya discounted payback period, keterbatasan terkait dengan time value of money bisa dihilangkan. Nah, ini sebagai contoh untuk konsepnya mirip dengan payback period karena ini sebenarnya bagian dari payback period, namun adanya perhitungan tingkat bunga di situ, ada present value-nya. Nah, ini adalah contoh uh, discounted payback period dengan asumsi tingkat bunga 17%. Tinggi ya. Nah, di sini kita bisa lihat di pada saat perusahaan mengeluarkan initial outlay senilai 100.000, perusahaan akan mendapatkan dalam 5 tahun cash inflow yaitu 70.000, 30.000, 30.000, 25.000, dan 10.000. Nah, yang pertama kita lakukan haruslah membuat kumulatif cash flow. Kumulatif cash flow ini adalah seperti sisa saldo setelah kita kurangkan dengan initial outlay. Jadi yang pertama, initial outlay 100.000. Lalu di tahun pertama ada cash inflow 70.000. Maka kumulatif cash flow-nya bersisa minus 30.000. Di tahun kedua ada cash inflow 30.000 sehingga kumulatif cash flow-nya 0 di sini. Lalu di tahun ketiga akan mengikuti sejumlah kumulatif dari cash inflow. Nah, di kolom keempat di sini ada discounted cash flow. Jadi nilai discounted cash flow yang di sini kita harus present value kan dengan tingkat bunga 17%. Jadi di initial outlay tentu tidak ada present value karena ini adalah nilai terkini yang dikeluarkan perusahaan. Lalu year 1 di sini nilai 70.000 kita akan diskontokan menggunakan tingkat bunga 17%. Sehingga di saat yang sama nilai 70.000 adalah 59.289 dan seterusnya. Nah, setelah ini baru kita bikin kumulatif discounted cash flow. Nah, 100.000 kita kurangkan dengan 59.000, 40.000 dan seterusnya. Kita bisa lihat bagian nominal positif dan negatif. Jadi di sini kita bisa lihat di tahun kedua ya. Nilai negatif yang terakhir itu di tahun kedua. Maka kita bisa lihat di sini tahun kedua, tahun ketiga sudah bernilai positif. Nah, kita hitung bagian dari
tahun ketiganya. Jadi kita lihat caranya gimana? Caranya kita membagi nilai yang 18.256 ini karena sisanya ya. Kita bagi dengan 18.731 sehingga hasilnya adalah 0,97. Kalau kita jumlahkan dengan yang minus terakhir tadi, maka untuk mendapatkan nilai yang positif atau NPV-nya 0 itu di tahun yang 2,97 tahun. Karena di tahun ketiga ini nilainya sangat kecil ya, 476. Kalau secara presisi, eh, untuk mencapai payback period itu butuh 2,97 tahun. Seperti itu. Adapun discounted payback period ini memiliki kelebihan, yaitu yang tadi tentu mudah dipahami dan intuitif. Sebagai alat tambahan, sering digunakan sebagai indikator awal dan digunakan pada saat alokasi modal. Jadi di sini karena perhitungannya mudah, tanpa perlu menghasilkan yang namanya IRR, MIRR, itu kita bisa mengindikasikan suatu proyek investasi itu reliable atau tidak. Kita lanjut ke selayang pandang praktik penganggaran modal. Selama 50 tahun terakhir, popularitas masing-masing metode penganggaran modal berubah secara dramatis. Pada tahun 50-an dan 60-an, metode payback period mendominasi semua metrik penganggaran modal lainnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, teknik IRR dan NPV semakin populer dan saat ini hampir semua perusahaan besar menggunakan. Nah, di sini yang umumnya digunakan di lapangan adalah payback period, net present value, dan juga internal rate of return. Di sini eh, parameter atau tiga kriteria ini sangat minimal digunakan dalam menganalisis suatu proyek investasi. Karena kalau kita mengandalkan salah satu dari kriteria saja, itu kadang tidak mencerminkan semua aspek dari investasi tersebut. Seperti itu. Nah, kita akan memasuki ke studi kasus. Studi kasus ini saya ambil dari perusahaan yang bernama Garment Technologies Incorporated, di mana perusahaan ini mengoperasikan jaringan kecil toko retail khusus di seluruh barat daya Amerika Serikat. Perusahaan ini memaparkan produk konsumen berbasis teknologi, baik di toko maupun melalui internet atau online, dengan penjualan dibagi rata antara dua saluran distribusi. Produk perusahaan yang dipasarkan mulai dari perangkat pendeteksi radar dan sistem pemetaan GPS yang digunakan pada mobil hingga stasiun pemantauan cuaca yang digunakan di rumah-rumah. Perusahaan tersebut baru-baru ini mulai menyelidiki kemungkinan akuisisi fasilitas pergudangan regional yang dapat digunakan untuk menyimpan stok toko retail dan melakukan pengiriman langsung ke pelanggan online perusahaan tersebut. Fasilitas gudang akan memerlukan investasi sebesar 250.000 dolar untuk ruang sewaan di Oklahoma City dan akan menyediakan arus kas selama 10 tahun ke depan. Nah, sebagai langkah awal dalam menganalisis investasi baru, manajemen Garment memutuskan untuk mengevaluasi perkiraan periode pengembalian proyek. Berapa periode pengembalian proyek yang diharapkan? Jim Garment, CEO, mempertanyakan analis yang melakukan analisis tentang arti PP karena tampaknya mengabaikan fakta bahwa proyek akan menghasilkan arus kas selama bertahun-tahun setelah akhir PP. Secara khusus dia ingin mengetahui informasi berguna apa yang diberikan oleh periode pengembalian modal. Jika Anda analisisnya, bagaimana tanggapan Anda terhadap Mr. Garment? Nah, di sini arus kas yang dihasilkan sebagai estimasi adalah sebagai berikut. Arus kas negatif pada tahun kelima mencerminkan biaya rencana renovasi atau perluasan fasilitas. Terakhir, pada tahun ke-10, Garmen memperkirakan adanya pemulihan investasinya pada penutupan masa sewa dan akibatnya arus kas lebih tinggi dari biasanya. Garmen menggunakan asumsi tingkat diskonto 12%
dalam mengevaluasi investasi. Payback period. Untuk menghitung PP, perlu menghitung menjabarkan arus kas proyek dalam bentuk tabel di samping. Nah, ini kita bisa lihat untuk menghitung payback period secara perhitungan gitu ya. Butuh waktu 5 tahun untuk menyisakan investasi bersisa 55.000 dan mendapatkan 65.000 di tahun ke-6. Kita lihat di sini. Di tahun kelima, eh, tanda negatif terakhirnya ada di tahun kelima di sini. Di kumulatif cash flow-nya. Nah, di tahun ke-6 dia bisa menghasilkan 65.000 sehingga ada eh, kumulatif cash flow-nya 10.000 di sini. Nah, untuk menghitung payback period berarti di tahun kelima ditambah 55.000 dibagi 65.000 sehingga hasilnya 5,85 tahun. Interpretasi analis kepada Pak Garmen atau Mr. Garmen itu harus mengatakan bahwa butuh hampir 6 tahun atau 5,85 tahun agar mencapai titik impas antara initial investment yang sudah dikeluarkan dengan cash flow yang dihasilkan tanpa memperhitungkan nilai waktu dari uang itu sendiri. Nah, bagaimana jika kita menggunakan discounted payback period? Nah, ini kita memperhitungkan adanya tingkat diskonto per tahun 12%. Asumsinya 12%. Seperti cara yang sebelumnya, kita lihat project cash flow-nya, lalu kita hitung kumulatifnya, kita diskonkan semua arus kas yang ada di sini. Lalu kita kumulatifkan sesuai discounted project cash flow. Nah, kita lihat di sini, tanda negatif terakhir di kumulatif cash flow discountednya itu di tahun ke-8. Lalu di tahun ke-9 dia bisa menghasilkan 23.440. Maka discounted payback period atau DPP-nya adalah 8 tahun ditambah 4707 dibagi 23.440. Sehingga hasilnya adalah 8,2 tahun. Interpretasinya bagaimana? Interpretasinya DPP atas investasi ini adalah butuh waktu 8,2 tahun agar mencapai titik impas antara initial investment yang sudah dikeluarkan dengan cash flow yang dihasilkan dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang itu sendiri. Nah, di masa lalu, manajemen Garmen hampir sepenuhnya mengandalkan IRR dalam menentukan pilihan investasinya. Namun, dalam kasus ini, analis keuangan utama proyek tersebut menyatakan bahwa mungkin ada masalah dengan IRR karena tanda arus kasnya berubah 3 kali sepanjang umurnya. Nah, untuk kasus ini kita uh, bisa memperhitungkan dengan sebagai berikut gitu ya. Uh, Ketika menghitung IRR, tentu kita harus membuat NPV-nya sama dengan 0. Kita masukkan semua komponennya. Sehingga ketika NPV-nya 0, lalu CF-nya tadi kan 250.000 ya. Terus dimasukkan dengan seluruh cash flow yang ada akan menghasilkan IRR-nya 16,36%. Nah, ini perhitungannya menggunakan kalkulator saintifik sehingga hasilnya bisa langsung didapatkan. Lalu bagaimana dengan NPV ketika tingkat diskontonya 0%, 20%, 50%, dan 100%? Kita lihat bahwa ketika NPV-nya 0%, NPV yang dihasilkan adalah 295.000. Artinya, nilai tambah atau tingkat kenaikan nilai dari investasi tersebut adalah 295.000 ketika tingkat diskontonya 0%. Jadi di sini tidak memperhitungkan yang namanya ini ya, yang namanya present value atau nilai waktu dari uang. Bagaimana ketika memperhitungkan 20%? Nah, ketika tingkat diskontonya 25%, 20%, maka NPV-nya bernilai negatif di sini, negatif 30.602. Lalu kita lihat kalau misalnya tingkat diskontonya 50%, maka NPV-nya minus 144.331.
Lalu bagaimana jika tingkat diskontonya 100%? Kalau nilai diskontonya 100%, maka NPV-nya minus 193.164. Lalu kita bisa simpulkan di sini. Lalu eh, pada titik pada tiga titik tingkat diskonto 0%, 20%, 50%, 100% tidak ditemukan masalah terjadinya multiple IRR yang ada karena NPV tidak kembali ke nilai positif. Jadi kita bisa lihat ya bahwa dari 0, 20, 50 hingga 100 itu nilai NPV-nya tidak kembali ke positif. Artinya selalu negatif, bahkan negatifnya semakin besar. Semakin besar tingkat diskonto, maka semakin kecil nilai NPV karena tingkat cost of capital berbanding terbalik dengan NPV. Kita bisa lihat ya, NPV-nya di sini. Tapi K atau cost of capitalnya dia ada di penyebut, di sama dengan penyebutnya di bawah sini. Dari hubungan ini saja kita bisa melihat bahwa hubungannya di sini berbanding terbalik. Seperti itu. Lalu kita diminta menghitung NPV proyek mengenai nilai potensial yang diciptakan oleh proyek. Jelaskan kepada Pak Garmen apa arti NPV dengan menyadari bahwa ia dilatih sebagai insinyur dan tidak memiliki pendidikan bisnis secara formal. Nah, asumsinya perusahaan menggunakan tingkat diskonto 12%. Nah, maka perhitungan NPV-nya sebagai berikut. Kita bisa menghasilkan NPV-nya 47.710. Nah, ini kita bisa lihat NPV-nya bernilai positif ya. Positif 47.710. Nah, sesuai yang kita bahas di sebelumnya bahwa ketika NPV-nya bernilai positif, maka investasi tersebut layak untuk diambil. Nah, terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.